itu akan murka ketika kita meninggalkan berdoa. Sebaliknya, manusia, anak cucu Adam, justru murka kalau kita selalu meminta. Maka jemaah sekalian, meskipun ya kita yakini dalam ibadah kita banyak kekurangan, banyak yang belum sesuai dengan yang Allah inginkan dari ibadah-ibadah kita, tetapi tidak ada salahnya untuk kita meminta yang terbaik, karena Allah Subhanahu Wa Taala justru senang. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Innallaha yuhibbu al-mulahhina fid du'a. Allah senang kepada orang-orang yang ilhah. Ilhah itu artinya mengulang-ulang doa. Jadi tidak bosan untuk meminta. Allah senang kepada jenis hamba yang seperti ini. Dan memang kalau kita lihat dalam Al-Quran, kalau kita baca, rata-rata para nabi itu dalam berdoa itu durasi antara atau jarak antara dipanjatkannya doa dan diijabahnya doa mereka itu bukan waktu yang instan, tapi mereka sabar dalam proses berdoa itu. Allah mengatakan tentang Nabi Zakaria dalam surah Maryam, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan nidaan khafiyya, artinya beliau Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah dengan doa yang lirih, dalam artian tidak tergesa-gesa, dalam berdoa beliau dengan suara yang tidak pernah berubah. Nah, bedakan kalau kita kalau kita sudah panjatkan 2-3 kali belum diijabah, kadang kita agak menurun, agak kurang semangat lagi. Nidaan khafiyah itu artinya konsisten. Jadi mulai dari semangat berdoa, termasuk suara di dalam dipanjatkannya doa, itu selalu dalam keadaan semangat. Nah, berapa lama jemaah sekalian Nabi Zakaria kemudian dianugerahi Yahya? Nah, itu luar biasa lamanya. Sampai-sampai disebutkan ketika diberikan Yahya, Nabi Zakaria pun agak heran. Anna yakunu li waladun wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqir. Anna itu biasanya kalau bahasa Arab, anna itu bentuk heran. Bagaimana mungkin saya mendapatkan anak sementara saya sudah mencapai usia yang senja, sudah tua. Wa imraati aqir, sementara istri saya aqir, artinya menopause. Di atas, dalam hitungan manusia itu sudah di atas usia yang tidak bisa lagi, tidak produktif lagi. Tapi jemaah sekalian, doa itu bisa merubah semua mindset kita. Tidak kemudian normal terkadang dalam pandangan manusia. Jika Allah berkehendak, maka Allah pun berikan itu. Jadi inilah makna dari mulahhina bidoa. Allah senang kepada hamba-hamba yang mengulang-ulang, tidak pernah bosan memanjatkan pintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini tentunya yang kita selalu harapkan. Jadi kita yakin betul dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan terdapat kekurangan, namun yang terbaik, yang balasan yang sempurna yang kita harapkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jemaah sekalian, kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang merupakan teladan, contoh, panutan kita dalam seluruh aktivitas yang kita lewati.
Malam ini jemaah sekalian, kita masih dalam pembahasan kitab Bahjatun Nadhirin. Ya, salah satu kitab yang mensyarah kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Tentunya banyak ya buku atau kitab yang mensyarah ya, kitab Riyadhus Shalihin ini ya. Imam An-Nawawi salah satu Syekh Abu Salim ya, Abu Usama Sa'id Talim bin Aid Al-Hilali hafizahullah, salah satu yang mensyarah kitab Riyadhus Shalihin ini ya. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab yang ke-13 dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Dan malam hari ini kita masuk bab yang baru, babul iktisadi fit ta'ah. Bab pembahasan tentang al-iktisad, bersifat atau bersikap pertengahan di dalam ketaatan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pendahuluan, penulis kitab Bahjatun Nadhirin menulis beberapa rangkaian kata. Beliau mengatakan yang bagi at-tawassutu fi ada'il ibadati tarwihan 'ala nafsi wa daf'an lis-sa'amah. Hendaknya, kata beliau, kata penulis kitab Bahjatun Nadhirin, hendaknya atau sepantasnya kita ini mengambil sikap at-tawassut. At-tawassut artinya pertengahan antara ekstrim berlebih-lebihan dan al-jafa. Al-jafa artinya meremeh-remehkan. Jadi ada yang ekstrim, ada yang meremehkan. Maka yang terbaik adalah yang pertengahan. Ya, sebagaimana kata Nabi, khairul umuri awsatuha. Ya, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Jadi yang bagi tawassutu hendaknya sepantasnya kita ini memiliki sikap at-tawassut, pertengahan fi ada'il ibadat, dalam mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tarwihan 'alan nafs. Ya, tarwih. Ya, tarwih artinya dari kata raha yarihu ya, atau rawwaha yurawihu, tarwih artinya rehat ya. Makanya salat tarawih artinya itu salat ya, artinya jangan cepat ya. Artinya salat yang dua rakaat ya, itu supaya kita bisa mengambil nafas di situ ya, tidak ya, beda sekarang ya. Kalau kita lihat hari ini model salat tarawihnya kaum muslimin hari ini ya, illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah, itu seakan-akan pembalap ya. Ada bahkan rakaat keduanya itu memang ayat tertentu saja ya, qul huwallahu ahad terus ya. Meskipun kalau ditanya kenapa begitu ya, ada dalilnya juga ya, mengatakan Allah suka surat Al-Ikhlas ya. Ya, ada memang dalil seperti itu ya, bukan dalam tarwih ya. Ya, jemaah sekalian ya, ada bahkan yang Al-Fatihahnya itu satu nafas ya. Padahal ya, kalau kita ikuti petunjuknya Rasulullah, salat malamnya Rasulullah itu ya, bacaan beliau adalah mutarassilan ya, bacaan yang santai, yang tidak cepat ya, yang setiap melewati ayat-ayat yang bercerita tentang surga, beliau meminta kepada Allah dimasukkan ke dalam surga. Lewat di ayat-ayat yang bercerita tentang neraka, Rasulullah berlindung ya. Ini menandakan ya, salatnya bukan yang cepat ya. Jadi tarwih. Nah, kita kembali. Jadi sepantasnya kita ini memiliki sikap pertengahan di dalam melaksanakan ibadah-ibadah untuk memberikan
ya rehat terhadap jiwa kita. Jadi jiwa kita ini istirahatnya itu dengan ibadah. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, aqimis salat wa arihna biha. Wahai Bilal, iqamatlah, ya, lantunkanlah iqamat, dirikan salat dan istirahatkan kami dengan salat. Jadi beda itu istirahat dengan istirahat dari. Ya. Kalau istirahat dengan artinya kita menikmati. Kalau istirahat dari artinya kita menghindari. Ya. Nah Rasulullah menjadikan salat itu adalah rehat. Ya. Hati seorang mukmin itu akan tenang dalam ibadah salatnya. Nah, jadi di sini sikap pertengahan di dalam beribadah kepada Allah itu adalah bentuk rehatnya jiwa kita. Wadaf'an lis-sa'amah. Kenapa kita pilih pertengahan? Agar juga kita bisa menghindari rasa bosan. Ya. Nah, kalau terlalu ekstrim ya sekalian, ya, maka kita bosan dalam ibadah. Makanya kita diperintahkan ikuti yang pertengahan. Ya. Apa yang pertengahan itu adalah apa yang Nabi contohkan. Ya. Jadi itulah yang pertengahan. Fa innal insana idza tanatta'a in qata'at bihi nafsuhu fi asna'it tariqi qabla an yablugha ma'manahu. Karena sifat dasar manusia itu, ya sekalian, jadi al-insan, manusia itu sifat dasarnya kalau menggebu-gebu, ya, ekstrim, berlebih-lebihan, maka jiwanya tidak akan mampu untuk mengikuti. Ya. Maka jiwa itu akan bosan, berhenti, ya, di tengah jalan sebelum mencapai apa yang hendak dia gapai. Ya. Jadi tujuannya belum didapatkan, tujuannya belum kesampaian, jiwanya sudah bosan, sudah berhenti. Fa idza takasala lam yasil ila maqsadihi wa fatahu maraduhu. Dan jika jiwa itu sudah bermalas-malasan dalam beribadah, maka tidak akan menggapai apa yang dia inginkan, maksudkan, ya, dan ya seorang manusia akan kehilangan tujuannya. Wa khairul umur alladhi yusiluka maradaka wa yuhawwinu 'alaika buluga maqsadika. Dan sebaik-baik perkara adalah yang mengantarkan kita pada tujuan kita dan memudahkan kita dalam menggapai apa yang kita inginkan. Jadi pertengahan. Jadi bukan hal-hal yang berlebih-lebihan di dalam melaksanakan ibadah, juga bukan ya kemudian sekedarnya. Ya. Jadi betul-betul pertengahan di dalam mengikuti apa yang menjadi contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rahimallahu Syekhul Islam al-qail, dinullahi wasatun bainal ghali fihi wal jafi anhu. Dan semoga Allah merahmati Syekhul Islam. Yang dimasukkan di sini adalah ya, Syekhul Islam Taqiyuddin ya, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi ya beliau mengatakan dinullahi wasatun bainal ghali fihi wal jafi anhu. Agama Allah Subhanahu wa taala ini pertengahan antara ekstrim al-ghali, jadi gulu, ya, biasa kita dengar istilah gulu, ya, al-ghali yang berlebih-lebihan di dalamnya, wal jafi anhu, dan yang meremeh-remehkan agama itu. Jadi pertengahan, ya. Jadi inilah sifat dari Islam ini. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, sebelum beliau
menyebutkan hadis-hadis yang berkenaan dengan judul bab, beliau terlebih dahulu menyebutkan ayat-ayat yang berkenaan dengan judul itu. Dan di bab ini Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan 2 ayat yang ada kaitannya dengan judul bab kita ini. Babul iktisadi fi ta'ah, bab pertengahan di dalam melakukan ibadah. Ayat yang pertama yang beliau sebutkan adalah ayat 1 dan 2 dalam surah Toha. Allah mengatakan, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, ya, ini adalah al-huruf al-muqatta'ah. Jadi ada beberapa muqaddimah surah dalam Al-Qur'an yang dimulai dengan huruf-huruf, ya. Jadi maka cara membacanya itu adalah kembali ke huruf asalnya, ya. Jadi Al-Baqarah dimulai dengan alif lam mim, ya. Jadi ada yang pernah saya dengar baca alama, itu tidak benar. Itu namanya huruful muqatta'ah, ya. Kembalikan ke penyebutan asli hurufnya. Makanya alif lam mim, ya. Apalagi alif lam ra, alif lam mim ra, ya. Ada juga tosin, ada tosin mim, ada juga hamim, ya. Kemudian ada yasin, ya. Termasuk toha, ya. Surah Maryam kaf ha ya ain sad, ya. Jadi dikembalikan ke huruf aslinya, ya. Termasuk qaf, sad, ya. Dan seterusnya, ya. Ini adalah al-huruf al-muqatta'ah, ya. Dan wallahu a'lam bima'nahu, ya. Para ulama tafsir ketika menyebutkan tentang huruf al-muqatta'ah, ya, mereka mengatakan Allah yang paling tahu apa makna dari potongan-potongan huruf itu, dan kita tidak perlu untuk, ya, mencari tahu apa maknanya, ya. Bahkan kita tidak boleh kemudian untuk, ya, mentakwil, ya, mentakwil dan menafsirkan berlebihan, apalagi sampai menyebutkan jenis huruf-huruf tertentu sebagai nama lain dari nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Biasa kita dengar salawat-salawat itu, ya. Ya, salah satu yang dikatakan nama Nabi adalah Toha, ya. Ala Yasin Rasulillah, ala Toha Rasulillah. Padahal, ya, untuk menyebutkan nama bagi Nabi itu membutuhkan dalil, ya. Jadi tidak ada dalil yang jelas yang menyebutkan Toha itu adalah nama Rasulullah. Begitu juga Yasin, ya. Nah, ini kalau kita mau jadikan sebagai salawat, maka ini tentunya bertentangan dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Ala kulli hal, Toha adalah al-huruf al-muqatta'ah. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu wahai Muhammad litashqa, ya, untuk membuatmu berat. Ya. Jadi Al-Qur'an ini bukan dalam rangka untuk memberatkan kita. Apa isi Al-Qur'an itu, jemaah sekalian, adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Jadi isi dari Al-Qur'an itu adalah semuanya relevan dengan kehidupan kita. Jadi tidak ada yang memberatkan, semuanya justru untuk kita ini mengikuti jalur hidup kita. Jadi bukan untuk memberatkan diri-diri kita. Anzalallahu subhanahu al-Qur'an al-Karim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raf'an lil haraji 'anil ummati wa wad'an lil asar wal aglal allati kanat 'alal umamis sabiqah. Falidzalika kana hadzal Qur'an shifaa'an lis-sudur wa nurun lil basair.
Jadi kita selesaikan dulu, famanittaba'a hudahu naja minad daraini wa man a'rada anhu kana minal halikin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah raf'an lil haraj, untuk mengangkat sesuatu yang haraj. Jadi haraj itu ya apa ya, kalau jemaah sekalian terlalu tinggi, kalau kita katakan berat ya. Haraj itu artinya sesuatu yang di dalam jiwa kita ya ada keberatan ya. Jadi haraj itu dihilangkan dalam agama kita ya. Jadi ya haraj itu jemaah sekalian, umpamanya ya, saya ambil contoh ya, saya atau ada dua orang yang berdebat ya. Artinya dia adu argumen, dan tentunya biasanya kalau adu argumen itu mengeluarkan semua apa yang ada dalam pikirannya dalam bentuk kata-kata ya. Tentunya kadang tidak disadari keluarlah kata-kata yang ya apa, yang menyakitkan ya. Itu disebut haraj ya. Memberatkan, sesuatu yang ya tidak bisa diterima oleh oleh hati seseorang ya. Itu namanya haraj. Jadi Islam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW, tujuannya adalah untuk mengangkat al-haraj, sesuatu yang memberatkan dari umat ini ya. Wa wad'an lil asar wal aglal allati kanat 'alal umamis sabiqah, dan untuk ya menetapkan ya aturan-aturan yang menghilangkan beban-beban yang dulu umat-umat sebelum kita itu menimpa mereka ya. Saya kasih contoh Mas kalian, betapa umat Islam ini adalah umat yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu Bani Israel ketika mereka terjatuh dalam dosa besar ya, dalam dosa besar itu kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum. Jadi dosa besar yang dikerjakan oleh Bani Israel, untuk diterima taubatnya oleh Allah taubat mereka itu harus ditebus dengan nyawa. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum. Ya, bunuhlah, tebuslah dosa-dosa kalian dengan jiwa kalian, demikian lebih baik di sisi Allah, sehingga taubat kalian diterima. Ini berlaku untuk Bani Israel ya. Bayangkan kalau ini berlaku untuk kita umat Islam ini, ya mungkin ya kita ini ya, sudah mati ya. Dosa-dosa besar yang kita kerjakan ya. Nah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan umat ini untuk urusan taubat tidak perlu ditebus dengan jiwa ya. Cukup dengan iktiraf ya, akui kesalahan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau ya inilah bedanya antara dzunub dengan sayyi'ah ya. Dzunub artinya dosa, sayyi'ah juga dosa. Tapi dzunub itu ya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup dengan Allah itu sudah selesai. Tapi kalau sayyi'at itu artinya dosa, keburukan yang kaitannya dengan sesama manusia. Ya, jadi kalau kita ya ada kezaliman, ya maka taubatnya itu syaratnya ada tambahannya satu, harus dikembalikan kezaliman itu, harus diselesaikan. Ya. Karena itu bukan kepada Allah tapi sesama manusia. Ya. Jadi makanya ada beberapa hukum al-hudud. Ya, al-hudud itu ya kalau bahasa hukumnya sekarang itu pidana ya. Jadi al-hudud, jarimah ya, jaraim. Artinya sesuatu yang merugikan orang lain, maka diselesaikan dulu dengan sesama manusia ya.
Dan taubat kepada Allah itu tidak mempengaruhi hukum. Ya. Jadi jemaah sekalian, tentang imra'ah al-Ghamidiyah, ya, wanita al-Ghamidiyah yang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, ya, rajam saya. Jadi wanita ini berzina. Maka Rasulullah pun, ya, mencari tahu sebenarnya ini orang kenapa. Ternyata betul, ya, dia berzina sampai hamil. Maka Rasulullah mengatakan, pulanglah dulu, selesaikan kandungan, ya, 9 bulan. 9 bulan betul dia sudah melahirkan, dia datang lagi kepada Rasul. Ya Rasulullah, rajam saya, anak saya sudah lahir. Maka Rasul mengatakan, kembali besarkan anak itu. Ya. Jadi kan kalau disusui kan, ya, salasuna syahra, 30 bulan, 2 tahun setengah. Ya. Itu bukan waktu yang singkat. Jadi 9 bulan ditambah 2 tahun setengah itu sudah luar biasa lama. Ya. Begitu datang lagi kepada Rasulullah, selesai 30 bulan itu, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, rajam saya. Ya. Rasul mengatakan, besarkan dulu anakmu. Ya. Ini luar biasa waktu yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang dorongan jiwa untuk menyelesaikan hukuman, dia lagi datang kepada Rasulullah SAW di beberapa waktu kemudian. Rasulullah tidak dapat lagi alasan, maka dirajamlah wanita itu. Ya. Jadi bayangkan ya mas sekalian, ya, keinginan yang kuat, ya, untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Ya. Dan wanita ini mengatakan, ya, saya tidak mau menghadap Allah dalam keadaan ada beban dosa. Karena jemaah sekalian, ketika seorang manusia mengikuti jalur hukum, ya, artinya ketika dia bersalah, kemudian dia dihukum dan meninggal, ya, kehilangan nyawa, maka itu selesai urusannya. Di akhirat nanti tidak ada lagi beban yang dia bawa. Ya. Dan itu yang disebutkan oleh para ulama kita. Jadi kalau umpamanya pencuri kemudian dipotong tangannya, itu insya Allah kalau dia menjalani hukuman itu tidak ada lagi beban dosa baginya dalam kasus pencuriannya itu, ya. Karena sudah ditegakkan hukum, ya, pada kelakuannya. Dan ini jemaah sekalian, dalam kisah tadi Imra'ah al-Ghamidiyah, ya, ketika dirajam, ya, ada beberapa komentar, ya, dari kalangan sahabat juga. Ya, jadi perlu kita ketahui jemaah sekalian, ya, sahabat itu manusia biasa. Ya, jangan kita selalu mengatakan, ya, tidak ada salahnya, tidak. Para sahabat juga kadang terjatuh pada kesalahan. Ada yang berkomentar, salah satu yang berkomentar yang mengatakan alangkah hinanya wanita ini. Kenapa? Karena dia mengatakan sebenarnya dia sudah ditutupi oleh Allah, ya, kesalahannya, tapi dia sendiri yang datang kepada Rasulullah untuk diungkap itu. Ya. Karena memang ada kaidah hukum, ya, kalau kita di sini kan asas praduga tak bersalah, ya. Jadi, ya, kalau tidak ribut-ribut, ya, tutup saja. Ya. Umpamanya, ya, kita hilaf mencuri, tapi karena tidak viral dia, tidak usah. Gitu ya. Wallahu a'lam. Ya. Kita berzina tapi tidak ketahuan. Ya. Ya, apalagi kita di Indonesia ini kan definisi zina itu beda ternyata dengan zina dalam Al-Qur'an. Ya. Zina dalam Islam itu artinya semua jenis hubungan badan yang tidak melalui, ya, akad nikah. Ya. Nah, kalau di hukum Belanda, hukum positif istilahnya, ya, zina itu kalau ada pemaksaan. Jadi kalau suka sama suka itu tidak masuk zina. Jadi biar kita laporkan ke pengadilan ini tidak diterima. Ya, dan saya juga punya skripsi itu di situ urusan itu, ya. Ya, perbandingan antara hukum Islam dengan hukum positif bagi pelaku zina. Ternyata beda. Nah, ya. Nah ini jemaah sekalian. Nah, apa kata Rasulullah SAW mendengarkan komentar ini? Ya, Rasulullah pun marah,
dan mengatakan seandainya taubatnya wanita ini dibagi-bagi kepada penduduk Madinah itu cukup. Dan ini komentarnya orang ini, Rasulullah tidak menyebutkan siapa orangnya. Yang jelas komentarnya ini, seandainya dimasukkan ke air garam itu jadi apa? Menjadi tawar. Saking busuknya itu kata-kata. Mengomentari orang yang bertaubat. Ya kan? Ini baru-baru ini ada viral ya, mantan ex bintang porno taubat. Itu ya saya sempat lihat ada postingannya di podcast itu ya, di wawancarai tapi bahasa Inggris ternyata. Ya. Tapi di situ ada yang mengatakan ya mencela. Nah ini jemaah sekalian, kita ini kalau tidak bisa memberikan dukungan yang moral yang positif kepada orang yang membutuhkan dukungan motivasi, minimal jangan kita menjatuhkan semangatnya. Kenapa ini dalilnya apa? Ini zaman Bani Israel ada orang yang membunuh 99 jiwa. Ya. Mau taubat, tapi masalahnya di awal dia ketemu dengan orang yang salah. Ya. Dia bertanya apakah masih ada pintu taubat bagi saya? Dia tanya apa dosa Anda? Saya membunuh 99 jiwa. Karena orang yang salah yang didapatkan, akhirnya dia mengatakan jangankan 99, satu saja jiwa yang dibunuh, ya pakaan nama qatalan nasa jami'an. Siapa yang membunuh satu sama dengan membunuh seluruh manusia. Nah, ini salah penempatan dalil. Akhirnya karena jengkel, akhirnya dikasih cukup 100, dibunuh juga itu yang ditanya. Makanya seorang ustadz hati-hati kalau menjawab gitu ya. Bisa jadi model ini kita. Apalagi kalau kita sudah lihat raut wajahnya, ada orang yang mau taubat baru-baru keluar dari penjara, kemudian kita kasih, istilahnya orang Makassar bikin balis-balis itu ya, mungkin kita dicukupkan juga, hati-hati. Maka apa kata Rasulullah? Komentar, ini komentar ini jemaah sekalian, mulut kita ini, itu dua saja, kalimat yang keluar dari lisan kita dua saja intinya. Hujjatun laka au alaika. Dia menjadi hujjah yang bisa memberatkan kebaikan kita, atau justru hujjah untuk memperberat siksaan kita. Makanya Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah manusia akan dihukum oleh Allah dengan buah lisannya karena komentar-komentarnya?" Maka Rasul mengatakan betapa banyak yang dimasukkan ke dalam neraka disebabkan karena lisannya. Jaga lisan. Kalau tidak bisa berkata yang baik kan begitu. Kul khairan aw liyasmut. Falyakul khairan aw liyasmut. Hendak berkata yang baik atau minimal diam. Kalau tidak bisa berkata yang baik ya diam. Kita bisa ukur ya, kalau kata-kata kita yang kita keluarkan itu mengandung kebaikan, bisa memberikan manfaat, maka keluarkan. Tapi kalau tidak, maka itu menjadi hujjah memberatkan dalam timbangan-timbangan keburukan kita. Rasulullah mengatakan dalam kisah Imra'ah al-Ghamidiyah, seandainya dibagi-bagi ke penduduk Madinah ini taubatnya orang, cukup itu. Saking jujurnya taubat itu. Dan seandainya komentarnya orang tadi dimasukkan ke air bergaram, itu menjadi tawar. Saking busuknya dari komentar. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, la tuzhiru syamatata li akhika fayaghfirullahu lahu wa yabtalik. Nah ini juga ya. Jadi jangan mengomentari atau berlebih-lebihan di dalam mengomentari saudara kalian. Seperti yang kita sebutkan tadi, bertaubat kasihan, tapi karena komentar kita akhirnya down, tidak jadi bertaubat. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa Rasul mengatakan boleh jadi Allah membalik keadaan. Allah mengampuni dia, tapi justru kita yang akan diuji dengan ujian yang sama. Jadi jemaah sekalian, kadang kita ini hebat menilai orang lain, tapi kita
ya, lemah sekali dalam menilai diri kita. Sudah banyak kekurangan kita, tapi kita masih memberikan penilaian kepada orang lain. Nah, ini harusnya menjadi ya introspeksi kita. Dan ini ya agama ini jemaah sekalian memudahkan kita. Jadi ada syariat-syariat yang lalu yang tidak dipakai dalam syariat Islam ini karena mengangkat ya al-haraj tadi, yang berat, yang memberatkan bagi umat ini. Makanya Al-Quran ini, kata beliau, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sebagai bentuk pengobat terhadap jiwa-jiwa kita. Jadi dada kita ini jemaah sekalian yang sumber atau kemungkinan dijangkiti penyakit itu sangat besar potensinya. Penyakit hasad, benci, iri, ghibah, itu semua bermuara dari hati kita. Ya. Itulah sebabnya Al-Quran ini semakin kita baca, semakin kita tadabburi, itu akan menjadi pengobat bagi jiwa kita. Ya. Jadi satu ketika ada anak kecil yang diperintahkan oleh dia mengeluh kepada gurunya. Ya. Nah, buat apa saya baca Al-Quran? Saya tidak paham. Ya, saya tidak tahu bahasa Arab, saya tidak paham, berat, ya, terputar saya punya otak, saya tidak bisa paham. Ya. Akhirnya, ya, syekhnya mengatakan baca saja. Ya. Beberapa waktu kemudian datang lagi mengeluh, tidak bisa. Ya. Tidak ada gunanya kayaknya saya baca Quran, saya tidak hafal, tidak paham. Ya. Maka syekh mengatakan ambil tempat sampah, ya, tempat sampah yang penuh dengan sampah, yang yang ada bocor-bocornya itu ya. Kemudian bawa ke laut, ya. Bawa ke laut. Tidak lama kemudian datang, mana sampahnya? Ya, sudah hilang di bawah air. Ya. Maka beliau demikianlah perumpamaan, kalaupun tidak ada yang tinggal, minimal bersih, ya, tempat yang kotor itu. Jadi hati kita ini ibarat tempat sampah tadi. Ya. Kalau kita baca Al-Quran terus menerus, kalau tidak ada yang tinggal, minimal membersihkan tempatnya itu. Ya. Nah, kalau kita tidak baca Quran sudah kotor, semakin kotor lagi. Ya. Jadi meskipun ya, apalagi kita ini kan yang latar belakang kita bukan orang Arab, kita tidak paham bahasa Arab ya. Ya kalau mungkin usia 40 tahun ke atas sudah agak error itu ya, sudah terlalu banyak pikiran, ya, terlalu banyak beban, sehingga kalau mau dipaksa-paksa belajar bahasa Arab jangan sampai ya bukan tertarik, semakin lari, ya tidak. Hafalan-hafalan juz 30 saja kadang ya berat, ya. Apalagi kalau sampai mendetail bahasa Arab, ya jemaah sekalian, wah itu luar biasa. Makanya ya orang yang terbaik adalah orang yang tahu dirinya. Kalau kita tahu diri kita tidak bisa bahasa Arab, jangan keluarkan statement yang kita malu sendiri nanti ujungnya. Nah, ya, banyak yang begitu berfatwa, ya, melebihi kapasitasnya. Ya, tidak tahu bahasa Arab, tidak pernah juga jelas di mana belajar bahasa Arabnya, tapi berani mengomentari Al-Quran. Nah, ya, nauzubillah. Jadi hendaknya paling selamat itu jemaah sekalian kalau kita tahu diri, ya, is'al, ya, isengale, ya. Ternyata itu dari bahasa Arab juga is'al, ya. Tanya diri kita, jangan mengangkat diri kita lebih dari kapasitas kita, karena ya kita justru akan menyesatkan lebih banyak daripada yang memberikan manfaat. Jadi Al-Quran ini adalah obat bagi hati kita, wa nuran lil basair, dan juga menjadi cahaya. Ya, jadi orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, dengan Islam ini, itu punya pandangan yang jauh. Ya. Jadi seorang Muslim itu adalah orang yang apa istilahnya itu? Kalau jauh pandangannya, ya, visioner. Ya. Dia tahu dia dengan Al-Quran yang dia miliki, ya, dia bisa menghindari sesuatu yang membahayakan dirinya. Ya. Allah jaga dia. Ya. Allah akan berikan penjagaan. Famanittaba'a hudahu naja fid darain. Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran, maka dia akan selamat di dua alam, dunia dan akhirat. Wa man a'rada anhu kana minal halikin. Dan barang siapa yang menyeleweng, berpaling darinya, dari Al-Quran, maka dia akan termasuk golongan yang
dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mungkin ya sekalian ayat yang pertama. Jadi yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, dan insyaallah ya pada pertemuan yang akan datang kita masih dalam ayat yang berkenaan dengan judul bab yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Waktu yang membatasi kita, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita akhiri dengan masing-masing kita membaca doa kepada majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.